perilaku keuangan. Dan yang akan present dari tugas mereka adalah kelompok 3. Dan untuk ini saya tunjuk moderator, saya persilakan moderator memimpin jalannya acara diskusi hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Prof. Dr. Dedita Syaifuddin SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3 terkait representatif bias, illusion of control bias, dan juga hindsight bias. Tanpa berlama-lama kita persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materi mereka. Untuk kelompok 3 saya persilakan. Oke, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai representatif bias adalah kecenderungan seseorang untuk memilih sesuatu hanya berdasarkan kesamaan pengalaman atau kategori yang sudah ada. Sehingga walaupun membantu, terkadang bias ini menyesatkan dan menghasilkan pemahaman yang salah, contohnya pergelaran judi dan hukum bilangan kecil. Next, representatif bias memiliki 2 bentuk utama. Yang pertama, base rate neglect atau pengabaian tingkat dasar, di mana investor menggunakan data statistik yang lengkap, contohnya menganggap IPO panas akan itu tanpa mempertimbangkan tingkat dasar kegagalan IPO yang tinggi. Dan bentuk yang kedua adalah sample rate neglect atau pengabaian ukuran sampel, di mana investor membuat penilaian berdasarkan sampel data yang terlalu kecil, contohnya terkesan dengan rekomendasi saham dari seseorang jalan tanpa melihat seluruh rekam jejaknya. Dalam overview atau dalam satu contoh GPV sebagai sebuah mantan pemain baseball menggunakan tes itu menggunakan diagnosis testing, yang dimana tujuannya yaitu membantu untuk menentukan kerentanan klien terhadap bias tingkat dasar dan juga bias pengabaian ukuran sampel. Next. Sehingga dalam chapter 7 ini kami menarik kesimpulan bahwa ada 2, yaitu investor rentan terhadap bias representasi karena kebutuhannya untuk melihat pola, bahkan ketika pola tersebut itu tidak secara positif, mereka mengatasi bias di mana memerlukan kesadaran diri, pemanfaatan data statistik yang valid dan juga fokus pada strategi investasi jangka panjang yang teruji seperti diversifikasi. Oke, pendekatan praktis. Nah, di sini Brainfold dan Dalrymple melakukan eksperimen jadi judi simulasi online, yang dimana mahasiswa ini diberi 2 kondisi. Yang pertama ada kondisi keterlibatan tinggi atau mereka bisa pilih sendiri kartu, warna, dan urutannya. Dan ada juga kondisi keterlibatan rendah, yang dimana komputer yang menentukan entah itu kartunya, warnanya, dan urutannya. Nah, hasilnya dari peserta dengan keterlibatan tinggi ini bertaruh lebih banyak chip. Mereka percaya diri lebih bisa mengendalikan hasil meski peluang tetap 50-50. Nah, kesimpulannya, semakin merasa terlibat maka semakin besar ilusi kontrol yang didapatkan. Oke, ini melanjutkan materi dari saudara Maginda. Yang pertama yakni ulasan penelitian tentang illusion control. Nah, dalam penelitian berjudul The Illusion Control as a Short of War Diversification menurut Plattner tahun 2024, yang menunjukkan bahwa investor cenderung mengalokasikan lebih banyak modal pada investasi, dan mereka juga merasa punya kendali penuh terhadap saham-saham yang mereka jual atau beli, sehingga mereka biasanya kurang untuk mendiversifikasikan portofolio mereka, dan itu bisa berisiko tinggi. Next. Ada beberapa pertanyaan yang digunakan untuk menguji kecenderungan illusion control. Yang pertama, saat bermain dadu, apakah kita lebih percaya diri jika melempar dadunya sendiri? Kemudian yang kedua, saat investasi naik, apakah kita merasa itu murni hasil dari kontrol pribadi kita? Kemudian yang ketiga, saat bermain kartu, apakah lebih optimis jika kita bagi sendiri kartunya? Dan yang keempat, apakah lebih yakin jika menang kartu
menang lotre jika kita pilih sendiri nomornya. Jika dari keempat pertanyaan tersebut kita menjawab ya, berarti kita cenderung rentan terhadap bias illusion control. Di chapter 9 membahas tentang hindsight bias. Kita menuju ke yang pertama, yaitu definisi hindsight bias. Apa sebenarnya hindsight bias itu? Hindsight bias itu adalah kecenderungan psikologis ketika seseorang merasa sudah mengetahui hasil suatu peristiwa sejak awal, padahal baru jelas setelah kejadian berlangsung. Sifat utamanya yaitu membuat orang percaya diri berlebihan terhadap kemampuan prediksi mereka karena hasil nyata tampak lebih masuk akal dibandingkan berbagai kemungkinan yang tidak terjadi. Nah, bias ini muncul umumnya karena sifat kecenderungan otak kita yang selalu menyusun ulang ingatan setelah mengetahui hasil akhir itu yang sudah terjadi. Kemudian akibat dari bias ini biasanya dia timbul sifat merasa lebih pintar. Selain merasa lebih pintar, kita cenderung merasa bisa memprediksi sesuatu hal. Nah, hindsight bias ini dia memiliki efek yang bisa dirasakan di kehidupan sehari-hari. Misalnya itu kita sering enggan untuk mengakui kesalahan dan juga gagal belajar dari pengalaman. Nah, contoh nyata di kehidupan kita sehari-hari mungkin kalau dikata sehari-hari itu orang bilang saya tahu gitu. Jadi kita masuk di tinjauan penelitian. Penelitian oleh Michael Cooper, Robert Buttiers, dan William Marchum berjudul On the Predictability of Stock Returns in Real Time menghasilkan sebuah temuan bahwa manajer investasi sering dinilai dengan tolak ukur yang baru muncul setelah periode penilaian. Nah, cara mengatasi hindsight bias, langkah yang pertama itu evaluasi dan dokumentasikan semua keputusan, baik yang sukses maupun gagal. Yang kedua, fokus pada kualitas strategis, bukan hanya hasil akhir. Dan yang terakhir, waspada rasa percaya diri berlebihan atau sikap terlalu memuji, menyalah manajer investasi. Terima kasih. Baik, itu dia tadi penyampaian materi dari kelompok 3 terkait representatif bias, illusion control of bias, dan hindsight bias. Baik, sesi selanjutnya saya mempersilakan kepada rekan-rekan sekalian untuk mengajukan sebuah pertanyaan kepada kelompok 3. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Dari ketiga materi yang diberikan oleh kelompok 3, saya akan memberi pertanyaan pada materi pertama, yaitu representatif bias. Nah, pertanyaan saya, bagaimana representatif bias itu dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam konteks data statistik yang tidak lengkap, dan apa dampaknya terhadap akurasi prediksi? Mungkin itu saja. Jadi langsung saja dalam konteks bisnis digital, bagaimana illusion of control bias ini bisa mempengaruhi seorang startup yang baru saja melangkah ke dunia bisnis digital, yang membuat diri itu bisa yakin terhadap apa yang dilakukan tanpa dia memperkirakan faktor eksternal lainnya yang bisa mungkin itu bisa mengancam bisnis tersebut. Saya menjelaskan. Pertanyaan saya itu terkait hindsight bias. Mengapa hindsight bias ini dapat menimbulkan rasa percaya diri palsu pada investor setelah mengalami keberhasilan investasi? Untuk dari pertanyaan saya, apakah peran teknologi seperti AI atau algoritma trading itu bisa dapat memperkuat bias atau justru mengurangi illusion of control bias? Baik, pertanyaannya yaitu strategi apa yang paling efektif untuk menghindari representativeness bias? Apakah menggunakan statistik, diversifikasi, atau strategi gabungannya? Tadi apa? Intuisi ya. Ilusi itu kan khayalan. Itu bisa berasal dari
ya tadi keyakinan, tetapi dia sesungguhnya tidak, itu akan melemahkan pengambilan keputusan kita, karena dia berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan ya. Nah, itulah yang juga ilusi ini kadang-kadang melahirkan itu tadi yang you bilang PD. Apa tadi PD? Ini jadi apa, kontrol apa namanya? PD itu apa? Percaya diri itu. Bias biasa apa tuh? Overconfidence, rasa percaya diri yang tinggi berdasarkan mimpi-mimpinya dia, misalnya mimpi menang lotre, tiba-tiba ya berdasarkan mimpi itu dia yakin sekali gitu. Nah, inilah yang jadi ilusi kan dia tidak. Jadi dalam pengambilan keputusan ada dua, ada namanya injust, ada injust, kemudian injust itu berdasarkan pertimbangan, berbagai pertimbangan. Kalau auto generated itu langsung cepat refleks saja, berdasarkan mimpi, berdasarkan apapun. Silakan jawab. Silakan kelompok 3 dari Felicianus untuk menjawab pertanyaan dari saudari Pani. Untuk Felicianus saya persilakan. Para investor itu mereka sangat percaya diri atau sangat percaya akan saham, akan dana yang mereka tanamkan di saham industri, perusahaan internet, sampai mereka kepercayaan dirinya boleh dikata sudah berlebihan, sehingga hal yang tidak bisa mereka prediksi akhirnya terjadi, yaitu sahamnya mengalami penurunan yang signifikan, bahkan akhirnya boleh dibilang hancur. Nah, jadi mengapa investor itu cenderung menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan, karena sifat dari otak yang cenderung muncul dalam ingatan setelah mengetahui hasil akhir. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan yang mana pertanyaan dari saudari Siti Fatih Priscilla dengan pertanyaan bagaimana representatif bias mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam konteks data statistik yang tidak lengkap, dan apa dampaknya terhadap akurasi prediksi. Apa dampaknya? Ada dua dampak yang ditanyakan di sini, yaitu dampak terhadap pengambilan keputusan dan dampak terhadap akurasi prediksi. Dalam dampak pengambilan keputusan, yang pertama adalah kesimpulan yang tidak akurat, di mana ketika sampel itu tidak mewakili populasi, maka kesimpulan yang ditarik berdasarkan data tersebut itu mungkin tidak akurat, sehingga ini bisa menyebabkan keputusan yang diambil itu tidak optimal atau bahkan bisa saja salah. Yang kedua, over generalization, yang dimana kita mungkin mengeneralisasi hasil dari sampel ke seluruh populasi, padahal sampel itu tidak sepenuhnya mewakili karakteristik populasi. Dampak yang kedua yaitu dampak terhadap akurasi prediksi. Yang pertama, model yang kurang akurat. Kalau model yang dilatih dengan data yang bias, maka prediksi yang mereka hasilkan juga akan bias, sehingga ini bisa mengurangi akurasi model dalam memprediksi hasil di masa yang akan datang atau di masa depan. Kedua, yaitu kesalahan dalam mengidentifikasi pola. Data yang tidak lengkap atau tidak representatif itu bisa menyebabkan model kesulitan mengidentifikasi pola yang sebenarnya ada dalam populasi. Baik, terima kasih jawaban dari saudari Fatmawati. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari penanya, apakah jawabannya sudah dapat diterima atau tidak ada sanggahan. Baik, terima kasih ke saudara Fatma telah menjawab pertanyaan saya dan juga sudah memberi contoh. Saya rasa pertanyaannya sudah mewakili apa yang saya ingin. Itu dari saudari Astin. Pertanyaannya, apakah peran teknologi seperti AI, algoritma, trading dapat memperkuat atau justru mengurangi illusion of control bias? Teknologi bukanlah
teknologi bukanlah penyebab utama dari bias, melainkan cermin yang bisa memperbesar atau justru menahan kecenderungan dari psikologis manusia. Nah, tergantung pada desain sistem pada tingkat literasi penggunanya. Jadi, apakah AI ini memperkuat atau mengurangi illusion of control? Maka jawabannya sangat bergantung pada sistem dan pemahaman pengguna terhadap keterbatasan teknologi. Baik, terima kasih jawaban dari saudari Belinda. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari penanya Atin. Apakah jawabannya sudah dapat diterima atau mungkin ada sanggahan? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Zesikan. Dimana pertanyaannya adalah strategi apa yang paling efektif untuk menghindari representatif bias? Oke, jawabannya simpel saja. Strategi yang paling efektif untuk menghindari representatif bias adalah dengan secara sadar mengabaikan intuisi yang hanya berdasarkan stereotip atau sampel kecil dan berfokus pada statistik dasar atau base rate dan data objektif. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari penanya Siti Jessica, apakah dapat diterima atau mungkin ada sanggahan sedikit? Terima kasih jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Prof. Resiko overconfidence. Nah, risiko utama dari overconfidence terlalu percaya diri dalam investasi adalah munculnya perilaku yang tidak rasional dan merusak yang pada akhirnya dapat mengurangi hasil investasi secara signifikan. Contoh ilusi hindsight bias. Di sini saya menjelaskan di mana munculnya percaya diri palsu, yaitu ingatan yang terdistorsi saat kamu menceritakan kisah sukses ini ke temanmu. Terus kamu tidak bilang waktu itu saya untung-untungan. Sebaliknya kamu berkata, saya sudah tahu saham tersebut punya masalah fundamental yang tidak bisa ditoleransi. Jelas sekali saham ini akan menang karena punya konsep yang visioner, itu prediksi yang mudah. Padahal saat awal tahun prediksi itu sama sekali tidak mudah. Kamu melupakan betapa cemasnya dan betapa banyak keraguan yang dihadapi. Nah, efeknya kamu mulai percaya bahwa keberhasilan itu bukan karena keberuntungan, tapi karena keahlian luar biasa dalam melihat masa depan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kamu jadi overconfidence, terlalu percaya diri untuk investasi berikutnya. Terima kasih. Oh, ada tambahan sedikit dari saudara Felicianus. Saya silakan. Pada umumnya ilusi kontrol dan overconfidence ini sama-sama merupakan bias kognitif yang mengalami keputusan tetapi berbeda fokus. Nah, ilusi kontrol muncul ketika investor merasa dapat mengendalikan hasil yang sebenarnya. Acak, misalnya yakin strategi tertentu akan mengatur pergerakan pasar, sementara overconfidence adalah keyakinan berlebih atas kemampuan atau kecepatan prediksi. Misalnya menilai analisis sendiri jauh lebih akurat dari kenyataan. Nah, keduanya berisiko mendorong perilaku investasi yang berlebihan, kurang diversifikasi, dan pengabaian manajemen risiko. Contoh dari dunia investasi, mungkin seorang investor yang baru beberapa kali untung dalam trading team bisa merasa strateginya mampu mengendalikan pasar. Nah, ini disebut ilusi kontrol. Sekaligus terlalu percaya diri bahwa prediksinya selalu benar, yang disebut overconfidence. Nah, sehingga berani menaruh modal besar tanpa perlindungan. Akibatnya ketika pasar bergerak berlawanan, kerugian bisa jauh lebih besar daripada jika ia mengambil sikap realistis dan berhati-hati. Saya kira ya hendak reason dengan baik. Yang kurang itu adalah coba memahami lebih mendalam melalui terjemahan saudara. Terjemahan itu sekarang ini kan pakai apa saja, termasuk di Word itu kita bisa dapat sederhana. Nah itu, dan saya lebih suka kalau Anda bicara yang sederhana, gitu. Sederhana tapi mudah dipahami. Saya kira itu kita applause untuk kelompok ini. Dari sisi PPTD itu memang cukup menarik. Ya saya tahu bahwa kamu menggunakan AI ya.
Ya, hati. kecerdasan buatan. Boleh, nggak apa-apa, dibolehkan secara ilmiah. Nah, tapi jangan itu terus. Coba lah, itulah maksud saya, makanya perlu kamu terjemahkan, kamu diskusikan, sehingga muncul bahasa-bahasa yang sederhana, tapi mudah dipahami oleh kelompoknya ini. Nilai kelompok kalian itu di atas 81. Diskusinya insya Allah banyak poin, tergantung itu diskusi